Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat GPI Pondok Labu, pada pagi hari ini kita kembali berbakti di rumah Tuhan, memperingati hari kematian Yesus Kristus yang telah mati bersalib di Golgota untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sektor 1 dan sektor 3 yang beribadah saat ini secara terbuka, dan saudaraku yang ada di rumah sektor 2, supaya kita sama-sama mengikuti ibadah ini dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Biarlah Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kita, dimanapun kita berada saat ini. Puji Tuhan. Kita naikkan satu pujian, kita mengingat kebenaran Tuhan dalam sejauh timur dari Amin. Cuma silakan dulu. Puji Tuhan. Baik,
kita akan mendengar perlantungan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta kita, yang nanti sekaligus untuk kita dalam perjamuan kudus dan dalam doa kita. Semangat kembali semoga balik berdiri bersambut perlantungan. Kita nyanyikan satu pujian penyembah sebagai doanya, hidupku berharga bagimu. terpuji nama-Mu Tuhan siang ini. Kebaikan Tuhan sungguh kami rasakan sejak awal tadi. Itu adalah tanda kasih-Mu bagi kami semua jemaat. Saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Kami siap mendengar. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, biarlah Engkau pakai sebagai saluran firman-Mu saja. Dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Silakan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita ucapkan tema gereja kita tahun ini, hidup baru. 1, 2, 3. Hidup baru. Angkat tanganmu. Hidup baru. Hidup baru. Hidup baru.
Saudara, di dalam nama Tuhan, kalau saudara ingat selama 3 minggu ini kita mendengarkan firman Tuhan, mulai Dia memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa Dia akan menderita. Karena itu Dia bilang sama murid-muridnya, marilah kita ke Yerusalem. Jadi Yesus secara sadar pergi ke Yerusalem untuk mengalami semua yang telah difirmankan di dalam perjanjian lama, dan itu digenapi di dalam perjanjian baru. Oleh karena itu dikatakan, marilah kita ke Yerusalem supaya genap semua nubuatan para nabi untuk saya alami. Berikutnya kita telah mendengarkan firman Tuhan minggu pertama. Pada saat Dia masuk ke Yerusalem, maka Dia dirayakan, disambut sebagai raja dan sebagai juru selamat. Firman Tuhan berkata, maka gempalah seluruh kota Yerusalem, dan para imam, para nabi makin geram untuk membunuh dia. Saudaraku di dalam nama Tuhan, tetapi sebelum dia disalibkan, pada hari Kamis kemarin, hari Minggu yang lalu, kita telah mendengarkan firman Tuhan bahwa Dia membasuh kaki murid-murid. Dia adalah Tuhan yang mau rela jadi hamba, rela menjadi budak, dan dikatakan, inilah teladan, lakukanlah itu untuk kamu satu dengan yang lain. Saudaraku di dalam nama Tuhan, dan hari ini, hari Jumat Agung, hari kematian Yesus, Dia tersalib, mati. Saudara telah mendengarkan sejak Dia masuk di dalam perjalanan. Dan kalau kita ke Yerusalem, waktu Dia memikul salibnya selama 12 kali Dia jatuh, itu yang disebut dengan Via Dolorosa. Dan kalau waktu kami datang ke sana, setiap Dia jatuh itu dibuat tanda. Saudaraku di dalam nama Tuhan, Dia disiksa selama perjalanan sampai di bukit Tengkorak yang namanya Bukit Jordan. Dan mulai pada hari ini sampai besok, dikatakan hari ini hari Jumat, dan nanti jam 3 persis Dia mati, dan sampai besok Dia tersangka, dan sebelum hari Sabat maka diturunkan mayat Yesus. Saudaraku di dalam nama Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan kematian Yesus, dan seperti yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama, Dia akan disalibkan di antara 2 orang penjahat. Itu sudah kita dengar 3 minggu ini. Dan nanti pada hari Minggu, pada hari Paskah, Minggu Paskah, Dia bangkit. Dan itulah sebabnya kita merayakan Paskah itu hari Minggu, karena Paulus berkata, walaupun Yesus disiksa, walaupun Yesus menderita, walaupun Yesus tersalib, walaupun Yesus mati, walaupun Yesus dikubur, kalau Dia tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita. Oleh karena itu, kebangkitan Yesus itulah yang kita rayakan sebagai Minggu Paskah. Puji Tuhan. Hari ini kita akan memperingati hari kematian Yesus di kayu salib. Oleh karena itu hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan dari Lukas 23 ayatnya yang ke-33 sampai dengan yang ke-43. Kita buka Alkitab kita baca
secara bersama-sama. Lukas 23 ayat 33 sampai yang ke-43. Kita bangkit berdiri. Kalau kamu tidak bawa Alkitab, sharing, dan kalau tidak ada tempatnya, silakan dengar. Ya. Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Kita baca pelan supaya semua mendengar. 1, 2, 3. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Yohana, mereka menyanyikan Yesus di situ, dan juga kedua orang berjalan itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuat undi untuk mengganti pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain dia selamatkan, dia berhasil dia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika dia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit membawa-bawakan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika kamu tahu kata-kata Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas bapaknya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari kerajaan yang tidak begitu menghina dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga dengan kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan sehidupan dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu dia berkata, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Puji Tuhan. Silakan dulu. Saudara, di dalam nama Tuhan, inilah yang dilakukan Yesus pada saat dia disalib. Dan inilah yang dikatakan oleh orang-orang yang mengejek dia pada saat dia disalib. Saudara perhatikan, yang pertama Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini adalah contoh teladan bagi saudara dan saya. Orang yang menyalibkan, orang yang membunuh dia, orang yang menembak dia, menikam dia, menyiksa dia, dia tetap berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Luar biasa. Standar pengampunan bagi orang Kristen itu sangat tinggi. Dan Paulus berkata, itu hanya bisa dikerjakan jika kita tetap di dalam firman dan Roh Kudus. Jangan bayangkan kau bisa memaafkan kesalahan saudara dengan benar kalau kamu tidak benar di dalam firman dan Roh Kudus. Tidak mungkin. Itu satu syarat yang kita harus pelihara. Puji Tuhan. Dan perhatikan, ejekan mereka itu sangat masuk akal. Karena apa? Sebelum dia disalib dan dia, orang-orang itu berkata, "Engkaulah Mesias itu." Yesus berkata, "Kamu yang mengatakan." Saudara, dia adalah Mesias yang ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi, tetapi mereka tidak percaya. Karena apa? Karena orang Yahudi
mendapatkan yang namanya Mesias itu adalah pembebas orang-orang mereka dari penjajahan Romawi. Jadi kalau perhatikan, orang itu yang dijajah selalu berpikir siapa nanti pahlawan kami, sehingga orang Yahudi melihat ini bukan masa disiksa, masa disalib. Padahal kami berharap yang namanya Mesias itu kami jadi merdeka dari jajahan. Selalu berbeda. Itulah pandangan manusia. Tetapi lebih dari itu, Allah mengutus Dia bukan hanya untuk membebaskan orang Israel, tetapi membebaskan seluruh dunia. Saudara-saudara di dalam nama Tuhan, itu sebabnya orang-orang Yahudi berkata, kalau kau benar raja orang Yahudi, selamatkanlah diri. Pikirannya selalu dari kemanusiaan. Dia tidak tahu rencana Allah yang lebih besar untuk dunia, bukan hanya untuk orang Yahudi. Itu sebabnya Paulus berkata, kalian kita orang-orang non-Yahudi sangat bersyukur mereka menolak Dia sebagai Mesias karena kita kebagian keselamatan. Akibat saudara dan saya kebagian keselamatan itu. Puji Tuhan. Orang lain Dia selamatkan, Dia sendiri tidak selamat. Masalah. Karena berpikir dari pikiran sendiri. Masalah. Tetapi dia tidak mengerti. Dia datang, dia disiksa, dia disalib. Semua karena kerelaan dia. Semua karena dia melakukan apa yang telah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Saudaraku di dalam nama Tuhan, jika engkau adalah anak, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah diri. Apalagi di dalam salib itu ada di sini, inilah raja orang Yahudi. Sehingga mereka sangat gerah. Yesus mau melaksanakan perintah Bapaknya untuk menyelamatkan dunia. Orang Yahudi berpikir, masa Tuhan yang disebut Tuhan tersalib, masa Tuhan yang disebut Tuhan menderita, itu tidak masuk akal. Oleh karena itu perbedaan pandangan selalu membuat tindakan berbeda. Saya ambil contoh ini. Kalau ini katakanlah gelas, di sini ada air setengah, maka orang akan macam-macam mengatakan ini. Satu orang akan berkata itu adalah gelas yang berisi setengah air. Tetapi ada orang yang berkata itu adalah gelas yang berisi udara setengah. Tetapi ada orang yang berkata itu adalah gelas setengah air dan setengah udara. Coba bayangkan. Jadi bisa banyak pandangan kalau terjadi sesuatu. Tergantung kepada bagaimana saudara melihat. Tetapi bagi saudara dan saya, Yesus disalib, Dia telah dinubuatkan untuk mengalami ini. Dia tidak tiba-tiba. Yesus disalib di antara dua orang penjahat itu telah disebutkan di dalam perjanjian, dan itu sudah kita terangkan selama 3 minggu. Nah, hari ini yang saya mau terangkan adalah mulai dari ayat 39 sampai 43. Mari kita lihat apa yang mau saya bahkan hari ini. Jumaat, 3 arti sikap orang yang tersalib di sebelah Yesus. Pertama, saya pernah seorang pendeta bertanya kepada saya, karena saya katakan orang yang tersalib di sebelah kanan dia itulah yang mengaku Yesus sebagai Tuhan. Terus ada seorang pendeta berkata, gimana itu dikatakan? Karena dibaca hanya Lukas. Kalau dibaca 4 Injil, jelas dikatakan itu yang di sebelah kanan. Jadi saudara di dalam nama Tuhan,
membaca firman Tuhan, Injil sinopsis itu tidak boleh dibaca, harus semua supaya komplit, ya, supaya komplit. Pernah juga saya ditanya oleh seorang pendeta waktu Malkus memotong kuping dari seorang di antara orang Yahudi itu. Saya katakan, kuping sebelah kanan dimarahin karena dia tidak membaca seluruh Injil itu, sehingga dia tidak ketemu dengan ayat yang mengatakan. Saudara, mari kita gubuma di hamu-hamu ini Bapak, komplit, sempurna, supaya kalian dapat menerangkan dengan jelas. Puji Tuhan. Jadi siapa di antara dua ini yang mengatakan, ingatlah aku jika engkau datang di sebelah nanti sebagai raja, yang di sebelah kanan? Puji Tuhan. Mari kita lihat. Mari kita lihat. Di sini, di dalam Jumat Agung sekarang ini, sikap orang yang tersalib di sebelah kanan Yesus itu artinya ada tiga. Satu, kematian bukanlah akhir dari segala sesuatu. Perhatikan ini. Sebagai orang percaya, kita yakin dan kita percaya firman Tuhan. Karena firman Tuhan, karena Yesus sendiri berkata, di luar hidup yang sekarang masih ada hidup untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Itu sebabnya kalau ada orang mati, selalu Paulus berkata, kamu boleh menangis, tetapi jangan seperti orang yang tidak percaya kepada Yesus. Menangis boleh, tetapi ada waktu. Kalau menangis terus, itu bukan orang yang percaya dalam Yesus. Jadi kematian bukanlah akhir dari segala sesuatu. Dan yang kedua, yang di sebelah kanan itu sama, bahwa Allah itu ada. Saudara, setelah kejadian-kejadian yang ada di Indonesia, termasuk di seluruh dunia, setiap agama yang melakukan kekerasan untuk menyampaikan isi hatinya, dari situlah banyak mulai ada ateis, orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kenapa? Jadi Tuhanmu itu mau membunuh orangnya. Ya kalau begitu Tuhan itu nggak percaya. Saudara, di Indonesia pun sekarang sudah ada yang tidak percaya kepada Tuhan. Karena dilihat mulai aneh-aneh dunia ini. Masa ada Tuhan memerintah untuk menyatakan kehendaknya dia boleh membunuh orang? Itu tidak boleh. Ajaran Kristen tidak pernah, walaupun kita dibakar gereja, walaupun disiksa, tidak akan pernah membahas. Karena penghakiman ada di tangan Tuhan. Puji Tuhan. Coba lihat berapa banyak saya lihat. Saya kemarin dapat daftar gereja yang terganggu beribadah. Tidak ada yang melawan. Karena Allah kita akan membela dirinya sendiri. Apakah kemampuan? Puji Tuhan. Oleh karena itu, tunjukkan sikap ini dimanapun kamu berada. Allah yang kita sembah itu tidak perlu dibela. Dia Allah yang benar. Puji Tuhan. Yesus akan datang kembali. Ini yang perlu. Jadi kalau kita sekarang memperingati hari kematian Yesus, Tuhan Engkau telah mati, Tuhan Engkau telah mati, menebus dosa dan segala kesalahanku. Apakah cukup? Tidak. Mari kita dengarkan satu-satu uraiannya ya. Kita mengaku bahwa kita telah ditebus dari segala kesalahan dan dosa. Tidak salah. Tetapi itu tidak cukup untuk kamu masuk sampai di surga. Mari kita lihat bagian yang pertama. Kematian bukanlah akhir dari segala sesuatu. Coba kita baca 1, 2, 3. Semua 1, 2, 3. Perhatikan, penafsiran ayat ini di orang Kristen ada dua. Pertama, begitu kita mati langsung masuk surga. Begitu kita mati masih masuk di dalam tempat penantian. Ada orang mengatakan Firdaus ini adalah langsung surga. Ada orang yang mengatakan belum.
yang kita yakini setiap orang yang meninggal masuk di dalam penantian. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nanti pada hari kiamat, hari akhir zaman, setelah Yesus datang mengangkat kita di awan-awan, terjadi kerajaan 1000 tahun. Dan pada saat akhir 1000 tahun, maka orang suci yang akan turun. Disitulah pengendalian terakhir, kita masuk neraka atau surga. Puji Tuhan. Yang kedua, kalau Katolik berkata semua nanti akhirnya orang akan masuk di surga. Karena apa? Karena ada api penyucian. Jadi di api penyucian itu mereka disiksa. Setelah itu dibalas, di situ masuk semua. Kita tidak mempercayai hal seperti ini. Kita percaya hanya di dalam firman Tuhan ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tidak ada di dalam agama Protestan adalah api penyucian. Tidak ada. Yang ada adalah kalau kita meninggal masuk di dalam tempat penantian dan nanti di dalam pengadilan terakhir kita masuk surga atau neraka. Puji Tuhan. Kita tidak percaya bahwa orang mati bisa didoakan supaya masuk surga. Tidak percaya. Karena apa? Karena tidak ada di sini disebut. Tidak ada. Kalau ada yang disebut di sini, saya mau. Tetapi tidak ada dikatakan. Ya, umur lagi di mulut. Habenaran yang tak tolong bapakku. Ayah engkau mulia sama itu. Tidak ada. Kalau ada seperti itu kita, tetapi selama hidup manusia lah orang begitu mati selesai. Dia masuk surga atau ke neraka sudah selesai. Tidak ada lagi. Jadi kalau ada orang berkata, ya kalau saya pulang kampung, saya selalu berkata, opung, ngaruh opung, nalirin dah kue kok, nyawa masih dari, suatu ngadong mas mandi di gereja. Puji Tuhan. Orang mati sudah mati. Puji Tuhan. Ada lagi variasi sekarang saya lihat. Semua keturunannya pura-pura umat. Terus ditaruh di depan. Jangan kamu terseret dengan ilah-ilah lain. Itu kepercayaan dari Hindu. Perhatikan. Kalau kamu belajar tentang agama Hindu, maka roh-roh itu akan ada dan itu masih ada kaitannya dengan manusia. Orang Protestan tidak percaya itu. Nanti 2-3 minggu yang lalu saya akan bikin seminar tentang alam gaib supaya kita mengerti sesungguhnya apa itu dewa. Kemudian kalau kita jalan di tempat yang sunyi lalu bulu kita merinding, apa itu? Ya, sehingga kita mengerti betul apa itu simbolis, apa itu dewa. Jadi kita lebih percaya kepada Tuhan yang lebih berkuasa. Ada kuasa Tuhan yang lebih. Kalau kita malah menerima itu, kita malah berdosa. Puji Tuhan. Ya, waktu saya khawatir, saya masih khawatir. Kalau kalian pulang kampung masih terikut dengan khasiat leluhur nenek moyang kita, jangan. Kalau ziarah ke kampung melihat kubur, terima kasih Tuhan Yesus. Saya bisa datang di tempat kuburan ayahku saat ini, mengingat kebaikanmu melalui orang tua. Saya puji Engkau hari ini sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Jangan salah doa ya. Jangan salah berdoa. Jangan aneh-aneh. Ya mungkin kalau hamil bapak-bapak. Tidak ada itu. Puji Tuhan. Yesus yang kita muliakan. Yesus yang kita sembah. Nah, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, hari ini engkau akan bersama-sama aku di Firdaus. Hidup masih ada di balik kehidupan yang sekarang. Jadi saya sangat bersyukur
sukacita ada ini. Kalau tidak ada untuk apa kita datang ke gereja? Dan karena ada kehidupan di balik kehidupan ini, sehingga kita datang memuji Tuhan Yesus. Seperti dia, dikatakan seperti dia, sebagai anak sulung yang bangkit dari antara orang mati, seperti itulah kamu yang percaya di dalam aku nanti akan bangkit dari antara orang mati. Puji Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sehingga kita tidak hanya berharap di dunia. Oleh karena itu masih ada hidup di balik kehidupan yang sekarang. Ya, bersyukur kalian kalau ada meninggal orang tua yang masih bisa menangis. Waktu bapak saya dulu meninggal, saya masih itu namanya tingkat 2. Belum ada duit, tak bisa pulang. Ya, saya nggak nangis karena penderitaan. Karena penderitaan pada saat itu semua serba sulit. Tapi saudara dan saya bersyukurlah ada banyak pengalaman dengan orang tua yang bisa saudara kerjakan. Puji Tuhan. Maksud bagian sadar bahwa Allah ada. Saya ulangi, banyak sekarang ateis, banyak tidak percaya ada Tuhan. Banyak. Kenapa? Masa kamu untuk masuk surga bisa membunuh saudara? Sejak COVID sampai sekarang saya lihat dalam itu menikah. Tapi kebetulan kita bersyukur bukan dari kita, dari agama sebelah. Aku tak percaya Tuhan berat disuruh membunuh untuk masuk surga. Tak ada. Saudara di dalam nama, percayai bahwa Allah itu ada. Bagaimana mempercayai Allah itu ada? Sangat sederhana. Firman Tuhan berkata, jika kamu tidak bisa melihat Allah itu ada, percayalah atas segala yang dijadikan. Puji Tuhan. Sederhana, yang paling sederhana. Ya, kira-kira waktu kita datang dari kampung, waktu itu masih Tampomas. Ya, Tampomas. 3 hari 2 malam di Tampomas. Susah. Saat itu ada pesawat. Dan pengalaman yang paling lucu, begitu saya lulus tahun itu, saya dikirim ke Australia. Jadi belum pernah naik pesawat, terus disuruh naik pesawat 7 jam, bingung saya. Lalu saya katakan di situ hanya satu, luar biasa Engkau Tuhan, yang tidak pernah muncul dalam hati, timbul dalam pikiran. Tuhan sediakan bagi orang yang selalu mengasihi dia. Puji Tuhan. Waktu saya lihat cakrawala, waktu saya lihat malam, semua rata. Saya masih lihat Nyonya Pendeta sebelum dari Palembang waktu kami ke Yerusalem, dia bilang, ibu mencoba mengerjakan menikah, siang jadi lebih besar. Ibu memang dan Dahu nggak bisa kita terang. Hanya ada satu pribadi yang bisa mengatur ini rapi. Puji Tuhan. Contoh, hasil penelitian menunjukkan, andai kata matahari itu bergeser jaraknya ke bumi sedikit saja, kita harus habis terbang. Siapa yang mengatur itu? Harus kita percaya ada satu pribadi yang kita sebut dengan Allah, pencipta segala sesuatu. Puji Tuhan. Ada pun orang lain yang tidak percaya, bisa dia itu. Saya sangat kepengen ketemu dengan orang-orang seperti itu, supaya saya bisa berdialog. Dari mana alasannya? Karena yang saya tahu, orang-orang yang tidak percaya Tuhan adalah setelah liberalisme ini merajalela, kekayaan ini merajalela. Coba, dulu merajalela komunis, semua sama rata. Sikap gigi sama, baju sama, rumah sama, naik bis sama, makanannya sama. Gagal. Yang namanya komunis gagal. Tetapi liberalisme itu bertahan. Liberalisme itu adalah
itulah Amerika. Tetapi Cina, Vietnam cepat berubah. Karena apa? 25 tahun yang lalu saya ke Cina, semua sama. Saya bilang, aneh ya, kok siapa-siapa bajunya sama, sepatunya sama, karena dikasih. Tetapi begitu gagal Uni Soviet, maka Cina melihat bahwa komunis pun tidak mampu menyelesaikan persoalan dunia, lalu diberi. Maka Jack Ma, orang terkaya nomor 5 di dunia sekarang, dari Cina. Karena mereka memberi kepuasan, walaupun tetap sosialis. Puji Tuhan. Nah, apakah liberalisme ini mampu menyelesaikan persoalan? Tidak. Perhatikan, Amerika tidak bisa menyelesaikan dua hal. Satu, pengangguran, kemiskinan. Orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin. Oleh karena itu, liberalisme pun tidak jawaban dari dunia. Oleh karena itu, banyak orang tidak peduli lagi sama Tuhan. Perhatikan, hati-hatilah kamu, anak muda. Nanti kalau kamu sudah punya gaji 10 juta, 20 juta, 30 juta, 100 juta, ke gereja itu mungkin belum tentu kamu ingat lagi. Itu sebabnya seorang pendeta berkata, bersyukur negara sedang berkembang, masih utuh, masih bisa, sehingga tingkat kualitas dari orang percaya di desa itu jauh lebih hebat daripada kita yang di Jakarta. Di Jakarta sedikit sakit dokter, sedikit sakit ke dokter, sampai bosan saya. Saya masih ingat waktu di sebelah ini guru kan sakit, ya Pak, bawa aja pendeta. Kami datang di situ dengan bapak guru kita. Lalu saya tanya, Nina, kenapa kamu panggil saya? Kami hamba Tuhan di sini. Dia jawab, anak saya satu-satunya, tidak ada perempuan. Anak masih tua di hutan, memilih di hutan dan mau ke gereja. Lalu saya katakan, kamu sekarang tunduk kepada mama. Katakan, mulai besok saya datang di gereja Pentakosta. Langsung selesai. Pemuda, penyakit mamaku dan bapakku ini macam-macam. Mungkin karena kamu malas, mungkin kamu terlalu bermain-main, mungkin kamu tidak peduli dengan tugasmu. Banyak. Mungkin kamu tidak bisa menyelesaikan kebersihan kamarmu. Banyak. Jangan sampai mamaku itu sakit gara-gara kamu. Jangan sampai bapakmu ini sakit gara-gara kamu. Saya tidak minta engkau langsung jadi orang malaikat, tidak, tapi pelan-pelan ada perubahan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita tadi pagi berdoa. Tinggal sedikit lagi 1 tahun ini, kalau tidak itu kali baca sekian. Tinggal sedikit lagi. Saudara, apa yang kamu wariskan kepada anak-anak kamu? Saya sedih melihat orang-orang muda sekarang. Katanya datang ke gereja, katanya mau anaknya mau jadi, tetapi berdua pun tidak teratur. Membaca firman Tuhan pun tidak teratur. Sudah dikatakan sama Tuhan, berdoa dan membaca firman Tuhan pun tidak teratur. Di mana nanti keteladananmu untuk anak-anakmu? Di mana kamu berkata bahwa Allah itu ada? Apa yang kamu ngomong? Percuma. Tetapi Paulus berkata, lebih banyak kamu melakukan daripada kamu ngomong. Itulah teladan yang paling bagus untuk Puji Tuhan. Saya bangga dari cucu saya ini berdua panjang. Hanya berdua panjang saja saya sudah sangat bersyukur. Siapa berdoa panjang saja sudah saya bersyukur. Apakah kamu tidak malu melihat anakmu ini tidak bisa berdoa? Saudara, di dalam nama Tuhan kita mengatakan Yesus telah mati untuk saya. Di mana buktinya bahwa kamu percaya bahwa Dia ada? Selain ketaatanmu berdoa dan membaca firman Tuhan. Puji Tuhan. Jangan katakan kamu hamba Tuhan, tetapi tidak ada keteraturan kamu bersekutu dengan firman. Jangan katakan kamu orang tua yang mendambakan anakmu untuk jadi,
sebuah benar bahwa dia mati untuk saudara dan saya 2000 tahun yang lalu. Puji Tuhan. Tidak dikatakan pada saat saya datang dapat duit 300.000 dan saya senang. No. Tidak berduit, tetap konsisten. Puji Tuhan. Bersyukurlah saudara kalau saudara punya anak-anak Indonesia terlibat di dalam pelayanan. Saya mengikuti di lawan research center hasil penelitian. Orang yang terlibat di dalam pelayanan ternyata 98% akhir hidupnya baik. Aduh, saya 3 malam mengikuti itu dari di lawan research center melakukan penelitian kepada orang-orang yang berhasil. Itu tidak lain kepada orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan. Saya selalu saksikan Rosa anak guru Nenggolan hanya mengelak rumah ini. Aku nangis menolak itu. Guru sekolah ini udah kamu itu. Enggak Bapak, aku cukup mengepel rumah ini. Itu juga bagian si Rosa. Puji Tuhan. Jangan kamu berdam, jangan kamu merasakan sesuatu kalau anakmu adalah terlibat di sini. Justru kamu terbantu. Masa depanmu gemilang, anakmu akan jadi orang. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, dari mana kamu katakan Allah itu ada? Tuhan tolong, Tuhan tolong. Itu no. Lakukan apa yang kita katakan. Puji Tuhan. Bagian yang ketiga, coba lanjut. Nah, Tuhan itu panjang sabar dan sekali-kali berkuasa, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Bayangkan, saudara dan saya berdosa. Setiap orang berdosa harus dihukum. Yang dihukum adalah manusia. Kita datang ke pengadilan, dari manusia ada. Kita datang ke pengadilan, ada manusia ada. Kita datang ke jalan pinang, ada manusia ada. Ada tak manusia yang tidak berdosa? Tidak ada. Karena itu selain Tuhan adalah mengasihi, dia adil. Karena harus dia sendiri jadi manusia sehingga adil. Tidak ada. Pergi ke ujung pandang ada manusia ada. Bekerja Jakarta Utara ada manusia ada. Ada tak orang berdosa? Tidak ada. Semua orang telah berdosa. Oleh karena itu Allah sendiri adil. Karena dia tahu manusia tidak bisa menyelesaikan sendiri dosa, dia jadi manusia. Kenapa dia manusia? Karena yang dihukum harus manusia. Puji Tuhan. Itu sebabnya Yesus itu adalah orang benar. Hanya Yesus satu-satunya orang yang pernah ada di dunia yang tidak pernah berdosa. Puji Tuhan. Banyak orang buku-buku menulis, ribuan orang lain menulis bahwa dia pernah berdosa, tetapi terbantahkan dari Alkitab dan catatan sejarah Alkitab di dunia ini. Saya lihat banyak mencoba berkata macam-macam tentang Yesus yang kita sembah, tetapi Alkitab membuktikan dia tidak pernah berdosa. Ahli sejarah mencatat pada saat Yesus hidup, dicatat buku itu tebal-tebal dan sekarang tersimpan di perpustakaan yang rapi, semua orang bisa membaca. Pada saat Yesus hidup, ada banyak ahli sejarah yang mencatat apa yang dikerjakannya, sehingga di dalam Alkitab dan sejarah yang dicatat oleh ahli sejarah tidak terbantahkan dia satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Puji Tuhan. Hanya Yesus orang yang benar. Saudara dan saya tidak benar. Tetapi dia berkata, jika kamu percaya bahwa saya mati untuk dosamu dan untuk pelanggaranmu, maka kamu orang benar. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kamu orang benar. Karena pada hari Minggu saya akan berkhotbah bahwa yang namanya orang benar itu tidak cukup hanya percaya. Tidak cukup. Karena itu perjamuan kudus kita lakukan 2 kali. Perjamuan kudus.
Karena tidak mungkin. Karena ini 2 sektor sudah penuh. Maka hari Minggu juga akan ada perjamuan kudus dan pemberkatan anak-anak. Puji Tuhan. Terus Yesus akan datang kembali. Ini yang paling penting. Jangan katakan, Tuhan, Engkau rela mati. Orang-orang Pentakosta itu sangat gemar kata-kata ini. Engkau rela mati untuk saya. Engkau rela mati untuk dosa-dosa saya. Kita baca ini, 1, 2, 3. Lalu ia menyatakan sebagai Yesus berkata, Yesus yang aku apabila engkau datang sebagai Raja. Perhatikan, ingatlah, Yesus datang pertama sebagai hamba yang hina. Lahir dia Allah, mau jadi hamba. Bukan. Minggu yang lalu kita dengarkan bahwa sebagai Tuhan dia bisa menyembah teman murid-muridnya, sehingga kamu dan hamba-hamba Tuhan, teman saya yang sadari dirimu, kamu rela enggak merendahkan diri satu dengan yang lain? Rela? Ibu, kalau ada sesuatu yang terjadi di dalam kamu sama kamu, rela enggak kamu mengalah? Itulah ukuran kamu jadi anak Allah. Dia datang, Tuhan menjadi budak. Hamba di dalam bahasa aslinya itu budak yang tidak ada apa-apa. Yesus datang sebagai Raja. Nanti dia datang sebagai Raja. Nanti dia datang sebagai Raja. Jangan katakan, oh aku sudah datang hari Jumat Agung beribadah, syukur Tuhan. Apa cuma? Tidak. Dia akan datang sebagai hakim dan raja. Sebagai raja harus kita akui, harus kita lakukan perintah. Sebagai hakim, dia akan mengadili segala apa yang kita perbuat. Tetapi dia katakan, aku menghapus segala dosa dan pelanggaran. Kalau kamu konsistennya apa? Membaca firman. Konsistennya berdoa. Konsistennya datang beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Itulah orang yang mengaku bahwa Yesus itu hakim. Puji Tuhan. Saya sangat gembira kalau hari Jumat Agung begini semua penuh. Tapi coba setelah minggu depan penuh nggak seperti itu? Apakah itu orang yang benar mengaku bahwa nanti datang dia sebagai hamba? Yesus menginginkan saudara setia, bukan hanya Jumat Agung, sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oleh karena itu, coba bersama. Kata Yesus kepadanya, sesungguhnya hari ini engkau akan bersama-sama aku di Paradis. Sebesar apapun salah, sebesar apapun kelemahan, Tuhan tidak pernah menghitung. Yang dihitung hari ini nanti bagaimana. Tetapi hari ini, besok sampai selama-lamanya kita dituntut setia. Begitu. Lanjut. Nah, apa yang kita rayakan hari ini sebagai Jumat Agung? Yesus mau ingat, kalau kamu pun nanti sakit-sakitan, itu sebentar. Ya, saya kemarin sangat menangis melihat anak kita Daniel, 5 tahun sudah sakit begitu. Tapi kalau saya berbincang dengan mama saya 20 tahun belum ada apa-apanya itu. Ya, belum. Terserah Tuhan mau apa. Kalau kamu mau sakit langsung mati, baik-baiklah. Tidak pernah saya lihat matinya orang baik itu susah. Tetapi orang yang nakal, matinya pun susah. Oleh karena itu, marilah kita berlomba-lomba baik. Puji Tuhan. Jangan hanya cuma kamu. Habis itu aku tetap memuliakan Tuhan. Sadar
Dari mana buktinya bahwa kamu sadar akan Allah itu? Dari kesetiaanmu memuji, dari kesetiaanmu berdoa kepada Dia, dari kesetiaanmu membaca firman Tuhan. Bayangkan, hamba Tuhan di sejauh tadi hasil penelitian kami, bayangkan hanya 37% yang setia membaca firman Tuhan. Itu selain itu mengkosongi. Pak Kudus, oh kita bau juga kita nggak pernah dibaca. Jumat Agung mengingatkan kita sadar bahwa Allah itu ada. Puji Tuhan. Yesus akan datang kembali. Yesus akan datang kembali untuk membuat kita masuk di dalam kerajaan surga sampai selama-lamanya, lebih dari 1000 tahun. Puji Tuhan. Aduh, si Jokowi buat beliau dia bukan main capeknya. Buat beliau dia disebutkan. Saudara dan saya nanti akan menikmati di dalam firman Tuhan. Kalau gereja betapa saudara, halamannya sere. Jadi depan surga itu semua sere. Kamu sekarang punya emas, nggak ada apa-apanya. Sere. Kalau kita masuk di sini, tanah. Apa itu? Apa? Paling sere. Tidak ada artinya dibandingkan kemuliaan Tuhan yang dijanjikan kepada saudara dan saya. Puji Tuhan. Kita memperingati Jumat Agung hari ini supaya kita ingat, kalaupun kita sakit, kalaupun kita menderita, di luar penderitaan kita ada sukacita untuk selama-lamanya. Sadar bahwa Allah itu ada. Saya katakan, oh aku tadi sudah Jumat Agung, saya tadi pakai baju hitam, tapi sepatu saya tidak hitam. Tidak apa. Yang penting kamu sadar Yesus itu mati untuk saudara dan saya. Dia akan datang. Puji Tuhan. Kita akan melakukan perjamuan. Ingat, ini memperingati kematian Yesus, memperingatkan apa yang telah diperbuat Yesus kepadamu. Jika kamu menerima ini, maka dia akan menjadi kekuatan. Orang sakit akan disembuhkan, orang lemah akan dikuatkan, yang terikat akan dilepaskan. Dalam nama Yesus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Terpujilah nama Tuhan siang. Kebaikan Tuhan sungguh kami rasakan sepanjang ibadah ini.
Kami sungguh merasakan Engkau hadir, mengurapi dan menjawab hati kami melalui firman yang telah dikabulkan oleh hamba, melalui persekutuan kami dengan Engkau di dalam perjamuan kudus ini. Kami sangat percaya Tuhan, kami telah melakukan perintah-Mu, dan kami sangat yakin Tuhan, melalui perjamuan kudus yang kami kerjakan, orang yang sakit akan disembuhkan, orang yang lemah akan dikuatkan, orang yang terikat akan dilepaskan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Melalui peringatan kematian 2000 tahun yang lalu, kami diingatkan hari ini Tuhan, bahwa di luar kehidupan ini masih ada kehidupan untuk selama-lamanya. Dan kami Tuhan percaya bahwa itu adalah doa sehingga kami menjadi orang-orang yang taat dan setia. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dan nanti Engkau akan datang kedua kali mengingatkan kami kesedihan kami tidak hanya hari ini, tidak hanya pada hari Minggu ini, tidak hanya pada minggu-minggu yang mendatang, tetapi dari saat ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Berkatilah seluruh umat yang telah menerima perjamuan kudus ini. Besok mereka akan bekerja seperti sedia kala. Biarlah ini Tuhan menjadi kekuatan bagi mereka untuk melakukan pekerjaan. Tuhan, biarlah Engkau ingatkan setiap umat-umat-Mu yang ada di sini bahwa kami mengharap tidak hanya di dunia ini. Kami adalah manusia yang paling hak kalau hanya kami mengharap di dunia ini, tetapi surga yang Tuhan janjikan itu adalah milik Kau. Karena itu kami akan taat akan Engkau. Kami akan ingat selalu bahwa Engkau akan datang. Berkatilah pekerjaan setiap orang. Berkatilah Tuhan rencana usaha mereka. Engkau melihat dalam keadaan COVID-19 ini. Oh Tuhan, dari pekerjaan yang sangat kecil, Engkau sangat membuat itu besar, sehingga Tuhan, apa yang diperlukan oleh jemaat-Mu boleh berkecukupan dan malah berkelebihan. Demikian juga para kaum ibu yang bekerja, yang membantu di dalam rumah untuk memelihara anak-anak dan cucu-cucu kami. Berikan kekuatan dan kesehatan, berikan Tuhan panjang umur bagi seluruh jemaat. Hamba berdoa untuk khususnya bagi pemuda dan pemuda kami yang nanti malam mereka akan melakukan rapat konsolidasi tentang apa yang mereka kerjakan sepanjang tahun ini. Buka hati mereka sehingga mereka memberikan saran yang terbaik untuk pelayanan di dalam pemuda ini. Tuhan, ada anak-anak-Mu pemuda-pemudi kami yang membantu perguruan tinggi pada tahun ini. Hamba memohon belas kasihan Tuhan, Engkau sanggup membuka jalan kepada perguruan tinggi yang baik, sehingga mereka Tuhan menjadi teruna-teruna di masa mendatang, berguna bagi bangsa dan negara kami, juga untuk keluarga dan juga untuk kemuliaan nama. Kami juga berdoa Tuhan, di dalam masa COVID-19 ini, Tuhan berikan kesehatan bagi seluruh jemaat. Adapun gangguan, tetapi itu hanya gangguan. Hamba mempercaya Tuhan akan memelihara kami. Tuhan akan memelihara kami siang dan malam. Terima kasih Bapa di dalam surga. Tuhan, hamba juga berdoa untuk Nyonya Tampu Bolon. Berikan kesehatan pemulihan yang benar, sehingga Tuhan dia melihat Engkau adalah sumber dari segala kesembuhan dan kesehatan. Tuhan, kami kembali berdoa untuk anak kami Daniel. Berikan kekuatan kepada dia. Seberapa lama lagi Tuhan berikan nafas kepada dia, agar dia Tuhan tetap di dalam nama. Terima kasih Bapa di dalam surga. Apabila Tuhan berkehendak lain, jangan buat dia tersiksa Tuhan. Jadilah kehendak-Mu bagi anak kami Daniel. Demikian juga istrinya yang sudah lama merawat, memelihara dan menyertai suaminya. Berikan kekuatan yang dari Engkau Tuhan.
Umat-umatmu, berkatilah pekerjaannya. Besok mereka akan bekerja seperti sedia kala. Apapun pekerjaan anak-anakmu, melalui perjamuan kudus ini kami dikuatkan. Kami adalah orang-orang yang Engkau berkati. Sebentar kami akan pulang. Tuhan menyertai kami. Ibadah kami pada hari Minggu, penyerahan anak-anak dan perjamuan kudus juga Engkau berkati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari kita akhiri dalam doa bertuhan kita. Bapa kami di dalam surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kami. Jangan bawa kami ke dalam percobaan, dan berkuasa kami dari kita. Karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Silakan. Kita angkat puji buat Tuhan. Ku puji Tuhan.